Sudah berapa lama tidak ke gereja sebenarnya? Udah lumayan lama juga sih Bang. Cuman Terakhir baca firman Tuhan kapan? ya gimana? Terakhir baca firman Tuhan kapan? Kapan itu ya? Waktu aku baptis itu. Berapa minggu yang lalu lah? Baptis 1 tahun lalu, 2 tahun lalu? Berapa minggu yang lalu itu? Oke, apakah waktu dibaptis dengan nama Bapa, Putra dan Roh Kudus? Ya. Amin. Memang anak-anak Tuhan ini cantik-cantik teman-teman. Anak-anak Tuhan ini memang cantik-cantik. Mungkin mereka takut bilang saya menggoda kamu, akhirnya mereka bilang saya penghujat. Begini loh. Nah, soalnya kan, kebetulan saya ini penginjil. Soalnya kan kakak tadi kan ngomong tentang ini kan apa namanya? Ini ngomong gini soal firman Tuhan. Terus ada yang tapping yang nggak baik, makanya aku baca. Jangan gitu. Kok gitu? Oh, itu uclim, mungkin uclim. Itu uclim. Itu iya. Uclim begitu, ya. Uclim itu orang kita ini lagi berbahagia mau mendengar firman Tuhan agar kita kembali kepada pengajaran Yesus yang sebenarnya. Uclim pula itu uclim. Sekarang begini, apakah di rumah Manado itu? Juga. Kenapa? Kakaknya juga Manado. Ya, kalau Ajus orang Manado. Manado di Monasa. Oh, Nasa. Mar sekarang stay di Ternate. Di Ternate. Begitu. Iya, penginjilan di sini menjadi jiwa-jiwa yang tersesat dari ajaran-ajaran Yesus agar kita kembalikan. Karena tidak ada seorang pun yang sampai ke kerajaan surga Bapa tanpa melalui aku, karena aku adalah jalan dan kebenaran hidup. Amin. Amin. Haleluya. Ada Bible di rumah atau tidak? Gimana? Ada Bible di situ atau tidak? Apa itu Bible? Alkitab. Oh, Alkitab. Aku kan baru pindah rumah kan Bang, jadi nggak ada ini, nggak ada Alkitab. Oh. Ada perangkat satu di situ tidak? Yang bisa buka firman Tuhan. Bukan dari Google, dari Google saja. Teman-teman, tep-tep layar, masa penginjil sekarang ini cuma sekolah mingguan loh, masa saya lulusan Vatikan bisa kalah? Gitu, karena banyak sekali sekarang itu anti Kristus sudah mulai merajalela, sebagaimana dicatat dalam 2 Yohanes 1 nomor 7 kan. Di situ dikatakan, sebab banyak penyesat telah bermuncul yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengakui bahwa Yesus Kristus datang ke dunia sebagai manusia, itulah si penyesat dan anti Kristus. Maka hadirlah kami penginjil jalanan, menginjili agar semua kembali kepada pengajaran Yesus tanpa perpuluhan. Amin. Amin. Saya tanya, loh, pernah sekolah minggu? Pernah. Pernah sekolah minggu. Coba kita mengulangi sekolah minggu ya. Kebetulan karena Tuhan sudah mempertemukan kita di sini, izinkan saya untuk menginjil. Mungkin ini cara Tuhan agar kamu kembali kepada pengajaran Yesus dan mengikuti Yesus yang sebenarnya. Amin. Amin. Oke. Coba dibantu, coba di situ, coba love buka Yohanes 14 ayat yang ke-1. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-1. Yohanes berapa? 14 ayat 14. Ya, pas ayat yang ke-1. Kalau buka di Google screen, kon cari itu yang tertulis itu alkitab.com itu. Ada kan? Warna merah dia. Bentar. Yang Bibelcom? Ya, Bibelcom. Baca. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Nah, ini pertanyaan sekolah minggu nih, kamu masih ingat atau tidak? Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-1 di situ dikatakan,
janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Berarti ada berapa yang harus kita percaya? Aduh, udah lama nggak masuk ini loh. Udah berapa tahun aku. Coba baca udah nggak pelan-pelan. masuk. Coba baca pelan-pelan. Janganlah Janganlah gelisah gelisah hatimu. hatimu. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Berarti ada berapa yang harus kita percaya? Dua. Percaya kepada Allah. Ada dua, pintar sekali ya. Itu pintar. Oke. Di dalam Yohanes 14 nomor 1 di situ dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Berarti ada dua yang kita harus percaya di situ. Percaya kepada Allah dan percaya juga kepadaku. Situ merujuk kepada Yesus, benar tidak? Berarti Benar. kita harus percaya kepada Allah Bapa dan percaya kepada Yesus, betul? Betul. Oke, sekarang kita percaya kepada Allah Bapa sebagai apa? Coba baca Matius 11:25. Buka Matius pasal 11 ayat yang ke-25. Bentar. Matius Matius pasal 11 ayat yang ke-25. Iya. Sudah. Dibaca. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya. Pada waktu itu berkatalah Yesus. Betul? Berarti Yesus yang berkata. Benar? Iya. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Berarti menurut Yesus siapa Tuhan langit dan bumi? Bapa, Putra, Roh Kudus. Coba baca itu Matius 11 yang 25 itu. Coba baca apa kata Yesus di situ. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang pada kecil. waktu itu kepada orang yang kecil. Berarti pada waktu Yesus berkata di Matius 11:25, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Berarti menurut Yesus Tuhan langit dan bumi siapa? Langit dan bumi karena semua engkau sembunyikan bagi orang bijak, orang pandai. Siapa? Coba. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Berarti menurut Yesus siapa Tuhan langit dan bumi? Yesus bersyukur pada Allah. Allah Bapa. Karena semuanya itu Yesus berkata di situ toh. Yesus mengatakan di situ. Pada waktu itu berkatalah Yesus. Berarti siapa yang berkata? Allah. Pada waktu itu berkatalah Yesus. Berarti siapa yang berkata di situ? Yesus. Yesus yang berkata. Apa kata Yesus di situ? Aku bersyukur kepadamu Bapa. Siapa? Bapa Tuhan langit dan bumi. Berarti menurut Yesus yang Tuhan langit dan bumi siapa? Allah Bapa. Allah Bapa. Nah, kalau Allah Bapa sudah Tuhan langit dan bumi, berarti Yesus Tuhan atau bukan? Gimana? Kalau Yesus mengatakan di Matius 11:25 itu, Yesus mengatakan, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Berarti menurut Yesus,
Tuhan langit dan bumi adalah Allah Bapa, betul? Ya, iya Allah Bapa. Ya. Kalau Yesus sudah mengatakan Allah Bapa adalah Tuhan langit dan bumi, terus Yesus Tuhan di mana? Ya, percaya kepada yang tiga yang esa, itu pemahaman saya. Oh, begini, coba. Nah ini kita pengen jalannya, fokus di situ ya. Sekarang begini. Ya. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-1 tadi kan kamu sudah baca. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Berarti ada dua yang kita percaya tadi kan. Nah, percaya kepada Allah Bapa sebagai apa? Percaya kepada Yesus sebagai apa? Percaya kepada Allah Bapa sebagai Tuhan langit dan bumi. Datanya ada di Matius 11:25 tadi yang kamu baca. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Nah yang kedua, percaya kepada Yesus sebagai apa? Nah, percaya kepada Yesus sebagai apa? Dalilnya ada di Yohanes 17:8. Coba baca Yohanes 17:8. Buka situ Yohanes 17, Yohanes pasal 17 ayat yang ke-8. Sebentar. Yohanes 17 ayat yang ke-8. ayat ke-8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang dari kepadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Dan mereka benar-benar tahu bahwa aku datang daripadamu. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti di dalam Yohanes 14 nomor 1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepada Yesus. Percaya kepada Allah sebagai apa? Tuhan langit dan bumi. Percaya kepada Yesus sebagai apa? Sebagai utusan Tuhan langit dan bumi. Jika kita sudah percaya Allah Bapa sebagai Tuhan langit dan bumi dan percaya kepada Yesus sebagai utusan Tuhan langit dan bumi, maka kita berhak memperoleh hidup yang kekal yang dijelaskan dalam Yohanes 17:3. Coba baca Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga. Coba baca. Karena kita semua pengen hidup yang kekal. Coba baca. Yohanes 17 ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga. Ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, jadi untuk memperoleh hidup yang kekal, berarti kita harus percaya dan mengenal Yesus sebagai Tuhan apa utusan Tuhan. Coba baca ulang Yohanes 17:3. Baca ulang Yohanes 17:3 coba. Oke. Coba baca. Bapa dan Roh Kudus itu konsep Trinitas bagaimana menurut pastor? Kalau bilang Bapa, Putra dan Roh Kudus itu konsep Trinitas berarti bertentangan dengan Kisah Para Rasul 4:27. Coba baca Kisah Para Rasul 4:27. Kisah Para Rasul 4:27. Kisah Para Rasul 4 ayat 27. Kisah Para Rasul 4 ayat 27. 37. Oh 27. 27. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hambamu yang kudus yang engkau urapi. Jadi kalau dikatakan bahwa Bapa, Putra dan Roh Kudus berarti itu bertentangan loh. Hambamu yang kudus yang telah engkau urapi, berarti di situ hambamu yang kudus itu siapa? Hambamu yang kudus itu siapa hamba di situ?
Yesus. Yesus, iya Yesus, Yesus. Oke. Bangsa Yesus. Israel melawan Yesus ya. Oke, Yesus di situ di Alkitab Yesus dikatakan hamba. Coba saya tanya sama Love. Kalau Love dikatakan hamba Tuhan, berarti Love punya Tuhan kan? Iya, iya. Iya. Kalau di situ Yesus dikatakan Tuhan, berarti Yesus punya Tuhan kan? Gimana? Kalau Love dikatakan hamba Tuhan, berarti Love punya Tuhan atau tidak? Punya. Punya. Kalau di kisah para rasul itu dikatakan Yesus hamba Tuhan, berarti Yesus punya Tuhan tidak? Coba baca. Punya. Yesus punya Tuhan. Ketika Yesus punya Tuhan, apakah Yesus juga Tuhan? Coba ulang, Pastor. Ketika Yesus punya Tuhan, apakah Yesus juga Tuhan? Enggak. Salah, enggak. Bukan Tuhan. Sekarang begini. Iya. Nah, saya mau tanya jujur. Siapa yang mengajarkan Love memanggil Yesus Tuhan? Love tahu tidak? Kalau di Bible itu kalau kita panggil Yesus Tuhan, Yesus marah. Tahu tidak? Nah, coba baca Matius 7, 21, 22 sampai 23. Buka di situ Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Coba buka dibaca. Putar-putar. Kita buktikan, kita pakai Bible. Saya cuma sampaikan. Kamu mau menerima atau tidak, yang saya sampaikan tertulis di kitab suci. Kan? Begitu. Iya. Apa kata Yesus? Taatilah segala perintah-perintah Allah. Amin. Amin. Coba baca Matius 7, Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23.